Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Senin ya. Minggu depan besok berarti ya tanggal 29 April 2024. Sebelumnya disclaimer dulu. Yang pertama ini kita akan cek sektor pertambangan, yaitu ada saham Adaro. Jumat kemarin ditutup minus 0,76% ke area supportnya 2600, sempat naik nguji resisten di 2670, cuman gagal breakout ya, belum bisa breakout, malah turun lagi dan close di area support. Jadi kalau secara teknikal sih untuk hari Senin lihat aja di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau ya mudah-mudahan bisa naik lagi ke area resisten ya kalau langsung hijau. Tapi kalau langsung dibuka merah sih, saran saya jangan buru-buru buat entry, takutnya kalau masih turun itu supportnya lumayan dalam, ada di 2500 ya. Misal besok langsung dibuka merah. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Adaro dalam satu minggu terakhir sih, untuk aslinya masih net sell nih 64,3 M. Kalau kita lihat hari Jumat aja kemarin berarti tanggal 26 masuk 4,3 masuk, tapi belum terlalu banyak ya. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Adaro Jumat kemarin tanggal 26 secara keseluruhan yang akumulasi ada BK versi asing sih. BK versi asing net B 16,7 M, kemudian asingnya yang masuk selain BK ada DX, AK, cuman yang keluar juga sebagian asing nih. ZP, YU, CC, BB. Jadi untuk transaksinya asingnya lumayan ya, lumayan mendominasi. Untuk besok Senin yang jadi market maker utamanya AKBK, keduanya net B semua ya, AKBK nya juga versi asing. Ini sih mudah-mudahan bisa langsung hijau ya buat teman-teman yang mau spekulasi buy di saham Adaro. Mungkin antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2600 ya. Turun di bawah 2590 diantisipasi aja sih kalau tujuannya untuk scalping atau trading di saham Adaro. Untuk target profitnya atau TP-nya ada di 2670, ini resistennya ya. Kalau misal besok langsung hijau, kita lihat aja di awal marketnya gimana. Oke, itu untuk saham Adaro ya. Coba kalau kita lihat untuk kuartal 1 apakah udah diupdate untuk saham Adaro? Belum ya. RUPS-nya tanggal 15, masih 2 minggu lagi. Semoga aja itu bisa jadi sentimen positif ya untuk harga saham Adaro. Oke, itu untuk saham Adaro. Buat patokan supportnya kalau langsung dibuka merah ada di 2500, dan kalau naik resisten atau TP satunya di 2670. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas, ini yang harganya turun terus ya untuk beberapa hari terakhir ini aja sih. Semoga aja ini cuman koreksi wajar, walaupun cukup dalam ya. Kemarin Jumat itu turun 3% lebih, ini secara teknikal jebol support, jebol di bawah 1285. Jadi hari Kamis itu mantul ya di area support dan jika harga, tapi Jumatnya jebol, ini memang sellernya cukup kuat. Secara teknikal misal besok masih turun, itu supportnya ada di 1250 ya, jadi lumayan jauh. Dan resisten terdekannya ada di 1285, udah jadi resisten untuk saham Pegas. Kalau kita lihat untuk transaksinya, untuk saham Pegas kemarin Jumat asingnya sih masuk ya, tapi belum terlalu banyak, 2,8 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, untuk asingnya itu masih cenderung masuk sih di saham Pegas, walaupun secara nilai itu belum terlalu banyak ya. Jadi semoga aja turunnya saham Pegas dalam beberapa hari terakhir ini cuman koreksi wajar. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada RX versi asing yang akumulasi 16,4 ya, dan kalau kita perhatikan untuk RX versi asing ini 100% transaksinya buy di saham Pegas ya, nilai transaksi dan net B-nya sama 16,4 M. Untuk lokalnya net sell, lokalnya lebih banyak yang keluar sih. Untuk asingnya net B walaupun sebagian keluar, cuman ini ada yang akumulasi yaitu RX versi asing. Kalau menurut saya sih kalaupun turun kemungkinan akan mantul ya di area 1250, kalaupun jebol di bawah itu selama
asingnya belum banyak distribusi ya di hold aja ya, jangan di cut loss, sayang sih. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau jebol 1250 ya ke sini 1210 ya, tapi kayaknya mudah-mudahan nggak jebol 1250 untuk minggu depan ya. Kalau langsung hijau ya bagus ya, breakout di atas 1285, target resistennya ada di 1335. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Pegas. Lihat aja di awal market apakah masih turun atau bisa breakout di 1285. Kalau masih merah ya ini tunggu di area 1250. Kalau kita lihat untuk laporan kuartal 1 untuk saham Pegas, RUPS-nya tanggal 30 ya. Jadi akhir bulan ini untuk RUPS. Oh, untuk saham Adaro udah RUPS ya. Tadi bulan 5, sekarang Januari, Februari, Maret, April. Oh, bulan 5 Mei ya. Berarti masih lumayan lama ini untuk Pegas ya, RUPS-nya tanggal 30 Mei. Untuk laporan kuartal satunya sih belum diupdate ya, tapi kalau melihat yang udah itu dividen yield untuk dividen PE rasio untuk saham Pegas itu di angka 60-an persen ya, 69, 66. Jadi anggap aja misal 2023 kemarin yang akan dibagikan dividen tahun ini adalah 60%, maka ya kita hitung aja pakai kalkulator ya. Tadi 177 ya untuk EPS tahun 2023 dikalikan 60% ya, kita anggap aja 60%. Ya dividennya di angka 106 110, mungkin di level itu sih, dengan catatan dividen PE rasionya masih 60-an persen ya, kemungkinan itu yang akan dibagikan untuk dividen ya, lumayan ya. Oke, itu untuk saham Pegas. Nah, selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA kemarin Jumat juga masih turun ya, minus 0,35%, walaupun sempat naik nguji mendekati resistennya, cuman kayaknya masih berat buat rebound dan turun lagi. Secara teknikal untuk support terdekatnya ada di 2830 ya, jadi kalau langsung di buka merah pantau aja area support 2830 untuk saham PTBA. Kalau kita lihat untuk transaksinya, PTBA dalam satu minggu terakhir ini sih aslinya keluar 44M, hari Jumat kemarin aja masih netcal 14M-an ya, jadi turunnya saham PTBA disertai asing keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham PTBA secara keseluruhan didistribusi oleh ZP untuk kemarin Jumat ya. ZP yang keluar versi asing ya, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya nampung. Kayaknya ada potensi masih merah sih di awal market, jadi jangan buru-buru entry ya, bisa pantau atau tunggu di level 2830-an ini. Apakah ada yang jaga harga pullback naik atau malah jebol ya. Jebol di bawah itu ya jangan buru-buru entry, takutnya turun lagi lebih dalam ya. Dan kalau kita lihat setelah history waktu itu ya, sedikit di bawah ini ya, ada gap up yang belum ketutup, takutnya kalau jebol support 2830 ada potensi ke 2700 untuk saham PTBA. Kalau kita lihat untuk valuasinya di harga saat ini, PTBA PIF-nya 1,5 sih, tapi pendapatannya turun ini ya, setengahnya di tahun 2023. Misal 100% dibagikan ke dividen ya ini 530 ini. Kalau melihat cash rasionya 41%, mungkin kayaknya sih nggak 100% ya. Dan dia juga masih punya hutang loh, untuk saham PTBA itu hutangnya lumayan gede nih. DER-nya 80%, hampir satu kalinya ini ya, equity. Jadi hutangnya hitungannya lumayan untuk saham PTBA. Kayaknya sih tahun ini dividen PE rasionya sih nggak 100%. Kalau menurut saya ya ini hanya sekilas aja, cuman ya kita tunggu aja ini tanggal 5 tanggal 8 Mei besok, apakah akan membagikan seluruh
profitnya untuk dividen atau enggak. Kalau menurut saya sih kayaknya enggak ya, soalnya ya ini sih, apalagi ini suku apa ya, suku bunga kan naik ya, suku bunga acuannya naik ya, otomatis suku bunga pinjaman juga ada potensi kemungkinan juga naik juga sih. Jadi itu beban tersendiri ya untuk saham PTBA. Kalau valuasinya 1,5 kayaknya kurang bagus sih. Lebih menarik saham Adaro malahan. Untuk saham Adaro itu cuma 0,7 atau 0,8 ya, dengan hutang lebih kecil untuk rasionya dan cashnya lebih tebal ya, cash rasio untuk saham Adaro. Jadi Adaro lebih menarik dibandingkan PTBA sih kalau menurut saya untuk saat ini ya. Tapi kedepannya ya kita ikuti aja untuk perkembangannya. Yang pasti untuk harian besok Senin kalau langsung di kamera pantau di level 2830. area sini. Oke, itu untuk saham PTBA ya. Selanjutnya kita akan cek saham ITMG. ITMG juga turun ya, turun malahan lumayan dalam 1,90% ke level 24.500 ya di sini. Setelah technical ini berhasil jebol support ya, jadi konfirmasi breakdown di bawah 24.725. Hati-hati kalau masih turun, supportnya lumayan dalam, ada di 23.625 Kalau kita lihat untuk transaksi ITMG sendiri, ITMG ya, kemarin Jumat aslinya keluar 7,6 M. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net buy 600-an juta, jadi kadang masuk kadang keluar. ITMG Jumat kemarin ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, cenderung didistribusi dan yang nampung sebagian malah broker-broker retail ini. CCNI PDXL aksi ya masuk, dan yang keluar ZP YPBK ya, yang keluar juga sebagian asing ini, ZP versi asing 100% jualan di saham ITMG. Hati-hati untuk hari Senin ya, kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, bisa pantau aja di area 23.625. Ini area support terdekannya aja lumayan dalam ya, jadi hati-hati aja. Oke, itu untuk saham ITMG. Untuk resisten terdekannya di 24.700 itu udah jadi resisten terdekat untuk saham ITMG. Kalau misal besok naik tapi gagal breakout ya hati-hati juga sih, takutnya gagal breakout nanti turun malahan ya. Oke, itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang harganya turun terus untuk beberapa hari terakhir, tapi ini udah di area support ya, 1410 ya, ini masuk area support sih. Jadi hari Senin besok mungkin lihat aja, kalau langsung dibuka hijau ya mudah-mudahan bisa nguji resistennya lagi di 1600 ya kalau langsung hijau. Tapi kalau langsung merah hati-hati, supportnya lumayan dalam, ada di 1290. Kalau kita lihat untuk transaksinya Medco Jumat kemarin tanggal 26 aslinya aja 5,2 M. Kalau kita lihat lebih detail Medco ya, hari Jumat didistribusi oleh LG. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir sebenarnya ada yang akumulasi ya, maksudnya ada yang nampung, yaitu BK-nya versi asing net B 47,7 M, dan hari Jumat BK-nya masih nambah muatan di saham Medco. Jadi semoga aja BK ini mau jaga harga untuk saham Medco ya untuk besok di awal market. Kita lihat aja. Kalau langsung di kamera ya jangan buru-buru buat entry, lihat bid overnya. Tapi kalau langsung hijau buat teman-teman yang mau berspekulasi baik untuk swing atau trading, disclaimer nanti antisipasi aja kalau misal buat low baru di bawah 1400 ya, jangan perlu diantisipasi, atau jangan buru-buru average down lah kalau turun di bawah 1400. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Medco ya. Kalau kita lihat laporan kuartal satunya apakah udah diupdate untuk saham Medco, sepertinya sih belum ya, belum. Kalau untuk pendapatan di tahun 2023 sih emang mengalami penurunan ya, tapi enggak ya lumayan sih, cuman enggak parah-parah banget ya. Untuk valuasinya PBV 1,2,
Dividen per rasionya kecil ya, cuma 7% aja. Kemudian hutangnya cukup gede, ROE 18%. Kalau kita lihat hutangnya 297, hampir 3 kali equity-nya ya. Ya kurang, mungkin ini kurang bagus dampaknya ya, kenaikan suku bunga terhadap Medco ini. Ya kita harus lebih detail baca laporan keuangannya sih. Cuman kalau untuk saat ini mungkin ini ya max aja lah. Kita lihat lebih detail untuk laporan keuangan Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita untuk besok ya itu lihat di awal market ya. Kalau langsung di benang merah jangan buru-buru entry karena supportnya di 1290. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi. Bumi harganya turun ya, padahal waktu itu sempat naik digoreng, tapi 2 hari terakhir, hari Kamis dan Jumat itu merah-merah. Ini malah turun lagi di bawah 102 untuk saham Bumi. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bumi Jumat kemarin sih ya market makernya masih MG, net buy 9,3 M, AVGP-nya di 98, close-nya di 97, berarti floating loss 1 poin. Kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir ketika harga sahamnya itu merah-merah, untuk saham Bumi MG ya, jadi market maker utamanya masih MG-nya net sell. Jadi hari Kamisnya itu MG-nya jualan, hari Jumatnya itu MG-nya ya mencoba masuk sih, tapi harganya masih turun ya. Mudah-mudahan saja di awal market MG mau nge-HK dan harga sahamnya naik. Untuk besok Senin sih mungkin kalau langsung hijau, pantau aja level ini 102 ya. Semoga aja bisa breakout, atau teman-teman yang mau masuk untuk scalpingan selama masih tinggi aja untuk tingkat volatilitasnya ya, dan masih cukup liquid ya silahkan ya, tapi hati-hati aja. Buat patokan ini resisten terdekatnya di 102. Kalau turun terus ya di 77 lagi sih untuk supportnya, tapi kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi naik dulu ya, nguji resisten, mungkin akan sideways sedikit di bawah resistennya, di bawah 102. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Kemarin Jumat Antam nggak terlalu banyak pergerakan ya, tapi mencoba breakout belum berhasil sih. Ini sempat naik ke 1.600-an, tapi turun lagi di bawah 1.600 ya. Kelas di 1695, nanggung sih. Untuk resisten terdekatnya ya di 1600 ini, dan supportnya ada di 1550-an. Kalau kita lihat untuk transaksi Antam, untuk Antam hari Jumat kemarin asingnya masuk dikit 215 jutaan ya, dibandingkan nilai transaksinya 72 M. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir net buy 1,5, jadi kadang masuk kadang keluar ini untuk asingnya di saham Antam. Kalau kita lihat lebih detail, hari Jumat kemarin secara keseluruhan sih malah cenderung ada yang distribusi, yaitu AZ ya. AZ-nya yang keluar versi lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi AZ, kemudian untuk asingnya sendiri sebagian masuk sebagian keluar ya. Belum ada yang akumulasi banyak. Mungkin untuk Antam kalau misal besok langsung dibuka merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu di area support 1555, tapi kalau langsung hijau dan konfirmasi breakout di atas 1600 ya, target kenaikan selanjutnya misal masih naik tinggi ya, itu ada di 1650. Itu resisten untuk saham Antam misal besok Senin di awal market breakout di atas 1600. Mungkin seperti itu ya untuk saham Antam. Kalau lihat polanya sih sebenarnya udah ada tanda-tanda mau rebound naik ya, tapi ini dengan catatan besok Senin langsung dibuka hijau. Kalau kita lihat coba untuk Antam, valuasinya di harga saat ini BBV-nya 1,25 kali ya, jarang-jarang di bawah di angka 1,2. Jadi secara histori menarik ini untuk harga Antam saat ini. Dan ini ya untuk harga emasnya sih sebenarnya pas masih di atas, pelemahannya rupiah juga harusnya bisa ini ya,
bisa memperbanyak profit Antam di tahun 2024 ini. Lihat aja nanti laporan kuartal satunya gimana, semoga aja bagus dan harga sahamnya bisa rebound naik. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Antam. Buat patokan level 1600 ini aja, apakah breakout atau gagal untuk breakout untuk besok di pagi hari. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA. Ini yang harganya malah koreksi turun ya. Setelah beberapa hari terakhir itu mencoba rebound naik, tapi habis itu malah turun. Kalau lihat polanya sih untuk saham MTKA ya cukup lama ya. Ini konsolidasinya ya di area sini-sini aja. Kalau kita coba gunakan Bollinger, sebenarnya waktu itu udah mulai ini ya melebar untuk upper band dan upper band dan middle lower bandnya ya udah mulai melebar. Kalau secara Bollinger sih ini harga penutupan untuk saham MTKA kemarin Jumat itu di area support ya. Jadi ketika harganya naik tembus upper band itu sebenarnya udah ada indikasi mau bullish untuk saham MTKA, tapi malah masuk lagi dan harga sahamnya koreksi di area middle band. Jadi mungkin lihat aja di awal market untuk saham MTKA. Kalau langsung hijau ya bagus ya. Untuk target price-nya bisa ke 1900-an lagi. Tapi kalau langsung di kamera jangan buru-buru entry, takutnya ini bisa ke harga 1200-an, di harga 2200-an lagi, bahkan bisa turun lagi lebih dalam ya. Jadi lihat aja di awal market, semoga aja bisa langsung hijau. Harga penutupan ini udah berada di area support sih. Jadi kalau langsung hijau untuk target price-nya di level 2920-an. Oke, itu untuk saham MTKA. Coba kalau kita cek untuk transaksinya. Hari Jumat kemarin tanggal 26 ya, untuk aslinya sendiri net B 263 juta. Kalau kita lihat dari tanggal 22 dalam satu minggu terakhir ini net sell 32 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham MTKA. Yang masuk sama yang keluar sebenarnya nggak beda jauh ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 22, coba AK jualan yang nampung RF-nya versi lokal, AK-nya juga lokal sih yang jualannya. Jadi kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini didistribusi oleh AK versi lokal ya, jualan terus, nilai transaksi dan net sell-nya sama. Untuk hari Jumat kemarin apakah AK-nya masih jualan? Enggak ya, enggak transaksi, jadi udah stop jualannya ya, mungkin dalam satu hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin ya. Mudah-mudahan bisa langsung hijau sih. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya untuk saham MTKA besok Senin malah bisa hijau sih. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR ini yang harganya wah udah di bawah ya ini. Secara teknikal agak ngeri ya, bearishnya cukup kuat ini. Jebol 4750, jadi supportnya jebol. Hari Kamis itu masih ada apa ya? Masih ada upaya untuk menjaga harga SMGR di atas 4750 ya. Waktu itu kan turun ngisi support kemudian mantul naik, tapi hari Jumatnya jebol juga. Ngeri kalau masih turun untuk saham SMGR ya, supportnya lumayan dalam, ada di 4080-an ya, 4070-an, 4100 lah ya. Ada potensi ke area itu kalau masih turun untuk saham SMGR. Kalaupun naik ya, kalau melihat penurunannya cukup dalam ya, kalaupun naik itu kayaknya ada potensi mungkin kalau dalam waktu dekat ini teknik rebound aja sih. Kalau kita lihat untuk sentimennya atau valuasinya dulu, coba untuk saham SMGR. Di harga saat ini juga sebenarnya belum terlalu, BBV-nya 0,8 loh ini, 0,7, jarang-jarang. Yield-nya lumayan 5,35% ya, dividend payout rasionya 76 ya, lumayan gede sih dan ideal juga ya, di angka 70-an kalau menurut saya ya.
sebenarnya menarik buat dipantau. Mungkin yang belum punya posisi atau mau investasi di sektor semen, SMGR cukup menarik sih. Ya, dari segi pendapatannya pun ya emang mengalami penurunan di tahun 2023 itu, cuman masih wajar sih kalau menurut saya, dari 350 ke 320 ya, penurunan wajar sih. Oke, itu untuk saham SMGR lumayan sih, ini bisa dipantau ya. Diskon sih kalau menurut saya. Semoga aja ada sentimen bagus dalam waktu dekat. Buat patokan ini kalau naik resistennya ada di 2750. Tapi kalau masih turun supportnya di 4000-an, 4100 ke bawah lah. Kalau bisa ke level 4100, nah itu malah kesempatan yang bagus buat teman-teman yang mau ngoleksi saham SMGR. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT ini yang juga jebol support. Ya, setelah sekian lama itu harganya bertahan di angka level 940-an ke atas, akhirnya jebol juga ya. Jumat kemarin turun 5,91% ke 875. Kalau kita lihat coba untuk transaksinya. Hari Jumat kemarin didistribusi oleh RX BB 100% jualan, jadi didistribusi ya untuk saham BRPT. Kalau lihat hari transaksi hari Jumat kemarin sih kayaknya ada potensi masih turun sih di awal market. Wah, cukup dalam ya, 300. Kalau lihat secara historis sih sebenarnya harga penutupan 870 itu ya bisa dikatakan area supportnya ya. Ini kan sama seperti waktu itu kan mantul koreksi turun, mantul di angka 870-an. Mungkin lihat di awal market sih untuk saham BRPT itu gimana. Kalau langsung dibuka merah, support terdekatnya ada di 845 ya. Ya, ini kita lihat secara historinya. Semoga saja kalau langsung dibuka merah bisa mantul di angka 845. Tapi kalau langsung hijau, target price-nya di 935. Kalau kita lihat untuk transaksinya BRPT ya ini sih didistribusi oleh RXBB. Jadi kayaknya ada potensi di awal market merah dulu. Kalau kita lihat dari tanggal 22, dalam satu minggu terakhir juga belum ada yang akumulasi banyak ya, dan yang masuk malah ini sebagian retail. Jadi hati-hati aja sih kalau langsung dibuka merah, jangan buru-buru entry, bisa pantau level 845 ya. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TINS. Jumat kemarin masih turun ya, minus 2,38%, walaupun sempat hijau ke 880-an tapi turun lagi. Kalau kita lihat untuk transaksi TINS hari Jumat kemarin sih aslinya masuk ya. Turun aslinya masuk. Lumayan banyak loh, ini 19M. Kalau kita lihat lebih detail, ODAKBK yang distribusi ini lokal ya. Jadi yang jualan itu CCBP versi lokal. Jadi lokalnya jualan, aslinya nampung. Kalau lihat yang market maker utamanya juga lokal sih, YPCC ya. Ya, market makernya jualan sih. Kalau menurut saya sih kayaknya ada potensi ini sih, kalau nggak sideways malah naik untuk saham TINS. Jadi kalau langsung dibuka merah, pantau aja level 800 ini support terdekatnya. Semoga aja bisa mantul naik setelah atau semoga aja bisa bertahan di atas 800 untuk minggu depannya atau hari Senin. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham TINS. Jebol di bawah 800, supportnya selanjutnya di 750 ya. Kalau menurut saya sih ini sih kayaknya mudah-mudahan saja bisa mantul naik untuk besok Senin ya. Oke, itu untuk saham TINS. Selanjutnya kita akan cek saham Tekim. Ini turun cukup dalam kemarin Jumat, 6% lebih, 6,75% ya. Setelah menyentuh resisten gagal breakout malah turun ini. Turun juga langsung jebol support ya. Agak mengkhawatirkan kalau besok Senin langsung dibuka merah. Support selanjutnya ada di 7.100 di 7.100 7.125.
Kalau kita lihat untuk transaksinya Tekim hari Jumat aslinya net sell 1 eman. Kalau kita lihat dari tanggal 22 net sell 1,3 Tekim. Tanggal 26 ya. Jumat kemarin sih ada yang nampung DH ya, yang nampung lokal. Untuk transaksinya juga didominasi lokal sih. Ya pantau aja level ini ya. Kalau naik 7.750 itu resisten terdekatnya. Kalau naik semoga aja bisa breakout. Tapi kalau masih naik tapi gagal breakout, hati-hati, itu ada potensi turun lagi ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Tekim, dan ini aja dulu ya untuk analisa kita pada FJ yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.